Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 10 FB2 akan mempresentasikan CBL kelistrikan mengenai beberapa topik, yaitu fungsi komponen serta pengaplikasiannya pada rangkaian alternator dan regulator alat berat. Sebelum itu perkenalkan, saya Rahmat Vigo Adiwijaya, lalu teman saya. Imam Hadi Kusuma. Nah, untuk yang pertama adalah fungsi komponen. Komponen yang pertama adalah resistor. Resistor atau hambatan adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki nilai hambatan tertentu di mana hambatan akan menghambat arus listrik yang mengalir melalui resistor. Resistor biasanya terbuat dari campuran karbon. Lambang resistor sendiri yaitu huruf R dengan simbol ohm. Nah, untuk fungsi resistor yaitu ada sebagai pembagi arus, pembagi tegangan, penurun tegangan, dan penghambat arus listrik. Selanjutnya berikut adalah lampiran contoh-contoh resistor serta jenis resistor, di mana jenis resistor ada fix resistor yaitu nilai tetap, variabel resistor. Setelah itu ada like depending resistor dan termistor. Untuk komponen berikutnya yaitu adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronik yang memungkinkan arus listrik hanya dalam satu arah, dari anoda ke katoda, dan mencegah arus balik dari katoda ke anoda. Dioda memiliki dua terminal, yaitu anoda sebagai terminal positif, serta katoda sebagai terminal negatif. Prinsip dasar dioda didasar pada struktur P-N junction, di mana P adalah tipe positif dan N adalah tipe negatif dari material semikonduktor. Fungsi dioda. Fungsi utama dari dioda adalah penyearah, rectification, mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah, AC ke DC. Setelah itu dioda sebagai pelindung, di mana biasanya digunakan dioda Schottky yang dapat mengalirkan arus berlebihan, melindungi komponen lain dari kerusakan akibat tegangan atau arus berlebih. Selanjutnya ada pengatur tegangan, di mana biasanya digunakan dioda Zener untuk mempertahankan tegangan konstan di kedua ujung dan membatasi tegangan dalam rangkaian. Berikut adalah simbol dioda normal pada kiri atas dengan anoda di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Untuk gambar di bawah adalah jenis-jenis dari dioda itu sendiri. Ada dioda normal, bridge, Zener, LED, foto, laser, varaktor, tunnel, dan Schottky. Untuk komponen selanjutnya ada transistor. Transistor adalah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki tiga kaki elektroda, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Transistor dapat digunakan sebagai keran listrik sehingga dapat mengalirkan listrik dengan sangat akurat dan sumber listriknya. Fungsi transistor itu sendiri yaitu sebagai penguat amplifier, sebagai pemutus dan penyambung atau switching, sebagai pengatur stabilitas tegangan, sebagai peratas arus, sebagai pembangkit frekuensi rendah maupun tinggi, dan menguatkan arus dalam rangkaian. Untuk ya, pengaplikasian dalam alternator dan regulator pada alat berat akan dijelaskan oleh teman saya. ya di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian komponen yang sudah dijelaskan oleh Vigo dalam rangkaian alternator dan regulator pada alat berat. Nah,
Di sini ada alternator dan regulator. Nah, di alternator ini ada stator coil, rotor coil. Nah, rotor coil ini penghasil medan magnet. Nah, di sini ada baterai, terus ada terminal B, terminal R, dan E. Nah, alternator ini adalah penghasil tegangan yang akan dialirkan ke regulator. Nah, fungsi dari regulator sendiri adalah untuk mengontrol arus yang dihasilkan oleh alternator. Nah, itu berkisar 27,5 sampai 29,5 volt. Nah, yang pertama, dari baterai menuju terminal B, ini akan melalui resistor ke terminal R. Nah, akan mengalir ke rotor coil. Nah, ini tegangannya masih 24 volt. Lanjut ke terminal F. Nah, ada juga tadi di terminal R ini ada aliran yang menuju ke sini. Nah, kalau ke sini kan nggak bisa karena ada apa, dioda. Nah, dioda ini kan fungsinya penyearah, jadi dia tidak bisa ke sini. Nah, aliran ada yang ke sini nih, ke C. Lanjut ke base. Nah, ini transistor 1. Aliran ada yang ke base. Nah, tadi yang di F ini, aliran akan menuju ke C, yaitu kolektor. Nah, setelah itu, aliran akan bisa diteruskan ke emitor. Dilanjutkan ke ground. Nah, setelah mendapatkan ground, rotor coil ini akan menghasilkan medan magnet. Akan bergerak, lalu stator coil ini akan menghasilkan arus. Nah, arus ke sini, sini dan ke sini. Nah, arus di sini itu arusnya bolak-balik atau AC. Kemudian eh, akan disearahkan oleh dioda yang ini. Nah, menuju terminal B lagi, terus ke R. Nah, yang di sini juga akan mengalir ke rotor coil. Nah, tegangan yang dihasilkan ini akan semakin tinggi. Nah, lanjut ke F lagi, ke transistor satu lagi, lalu ke ground lagi. Nah, setelah ke ground, rotor coil ini tegangannya akan semakin tinggi. Nah, terus aliran akan menuju ke sini hingga setelah aliran mencapai 29,5 volt, ini ada yang namanya dioda Zener. Nah, dioda Zener ini eh, akan menembus apabila tegangan sudah lebih dari 29,5 volt. Nah, aliran akan menembus ke sini, ke base transistor 2. Kemudian yang dari R1 ini menuju kolektor transistor 2. Nah, kemudian dari transistor 2 ini, yang kolektor dan base akan mengalir ke emitor, kemudian ke ground. Nah, apabila transistor 2 ini on, maka transistor 1 ini menjadi off. Nah, ketika transistor 1 off, maka tidak akan mendapat ground. Alhasil, eh, medan magnet di rotor coil akan semakin menurun. Nah, itu menghasilkan apa? Alhasil tegangan yang dia dihasilkan juga semakin menurun. Nah, setelah menurun, kan ini tadi batasnya 29,5. Setelah turun, dioda Zener ini akan apa? Menutup. Jadi aliran tidak akan ke transistor 2. Nah, transistor 2 ini akan menjadi off. Kalau tegangannya turun, maka alirannya akan menuju ke transistor 1.
Nah, ketika transistor satu dialiri tegangan, maka menuju ke ground. Nah, begitu ke setelah itu langsung ke rotor coil. Nah, ini akan berlangsung terus berulang-ulang. Ketika transistor satu on, maka ini off. Ketika transistor 2 off, maka transistor satunya on. Mungkin begitu saja. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yoi. Mana Jangan lupa nih? di share.